Tiga, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Jesus, my heart, dear refuge. Jesus has died for me. Sungguh sangat indah sekali lagu Safe in the Arms of Jesus ini yang dikarang oleh Fanny Crosby. Kita bayangkan kalau dia seorang yang buta, seorang yang mungkin tidak bisa melihat, tetapi dia sadar bahwa Tuhan begitu dekat dan dia aman di dalam tangan Tuhan. Dia aman dari segalanya. Dan kita mau menyanyikan yang bait ketiga. Mari kita nyanyikan. Jesus, my heart, dear refuge. Jesus has died for me. From on the rock of ages, ever my trust shall be. He let me wait with patience, wait till the night is over, wait till I see the morning break on the golden shore. Safe in the arms of Jesus, safe on His gentle breath, there by His love all shared, sweetly my soul shared. Mari kita buka dari Mazmur 119. Mazmur 119. Kita bacakan, saya bacakan ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, sampai ayat yang ke-16. Bahagia orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Kita bacakan sama-sama ayat yang ke-18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang begitu indah. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Itu satu kesempatan di mana kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan semua ini. Tuhan berkati pemberitaan pada pagi hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan dan layakan dia. Dan Tuhan urapi dengan kuasa dari firman-Mu dan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan menyerahkan pemberitaan ini ke dalam tangan Tuhan. Tenangkan hati kami dan Tuhan berkata-kata kepada isi hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Saudara-saudara dalam Kristus, kalau kita lihat bahwa Mazmur 119 adalah Mazmur yang terpanjang dan Mazmur ini keindahannya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata.
Sungguh mazmur yang indah sekali, yang melukiskan tentang satu spiritualitas dari David, dari Daud. Kalau kita lihat bahwa Mazmur 1, Mazmur 19, Mazmur 119, itu semua adalah spiritualitas dari David. Kalau kita lihat bahwa Mazmur ini termasuk dalam genrenya adalah Mazmur hikmat. Mazmur yang indah sekali, merupakan pasal yang terpanjang dalam Alkitab dan pasal yang mengandung begitu banyak bijaksana. Kalau kita lihat bahwa secara puisi Ibrani, Mazmur ini dibikin oleh Daud, dan juga kita lihat bahwa adanya akrostik, adanya dari Alef, Bet, Gimel, Halef, dan sebagainya, adanya akrostik. Ini menunjukkan bahwa adanya satu kesempurnaan. Kalau kita bandingkan dari Amsal 31 mengenai perempuan yang bijaksana, wanita yang bijaksana, di sana adanya dari Alef, Bet, Gimel, dan seterusnya. Itu melukiskan adanya satu kelengkapan, satu komplit, bahwa adanya dilukiskan karakter perempuan yang bijaksana. Kalau dalam Mazmur 119 ini adalah melukiskan firman Tuhan yang sempurna. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Mazmur 119 ini sungguh luar biasa. Dalam Mazmur ini hendak melukiskan satu spiritualitas yang berkaitan dengan firman Tuhan. Kalau kita sudah pernah membahas the authority and the sufficiency of the scripture, dan juga kita pernah bahas the necessity of the scripture, pada kali ini kita akan membahas satu spirituality of the word, spirituality dari firman Tuhan. Kalau kita lihat bahwa dalam dunia yang penuh dengan kehausan spiritualitas, bagaimana orang percaya bisa memberikan spiritualitas yang sejati. Dan spiritualitas yang sejati itu bukan seperti yang dunia ajarkan. Orang dunia mengajarkan spiritualitas itu problem antara body and soul, problem antara tubuh dan jiwa, antara bagaimana tubuh dan jiwa, bagaimana jiwa itu terlepas dari tubuh, bagaimana jiwa itu dibebaskan, bagaimana jiwa itu asketis dan sebagainya, tubuh itu asketis. Itu adalah spiritualitas orang dari spiritualitas yang other, tetapi spiritualitas orang Kristen, spiritualitas kita orang percaya adalah berelasi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Saudara-saudara, kita paparkan ayat per ayat. Mari kita lihat yang pertama, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dimulai dengan kata berbahagia. Dimulai kata dengan berbahagia sama seperti Mazmur 1. Dan kalau kita lihat bahwa berbahagia artinya blessed, artinya diberkati. Oh how happy, oh how blessed, oh betapa diberkatinya. Diberkatinya orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Yang tidak bercela dalam bahasa Inggris adalah yang blameless. Tidak bercela, dan secara menarik kata ini menggunakan kata sempurna, artinya tamim. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, ini konsep ini semakin jelas bahwa the righteousness of Christ is imputed to us. Berarti kita bisa tidak bercela, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Kata tidak bercela ini artinya sempurna, sama digunakan dengan kata yang digunakan dari Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Kalimat itu sama, sempurna, tamim. Harus hidup menurut Taurat Yahweh yang sempurna, maka kita bisa disempurnakan. Taurat Tuhan itu menyempurnakan hidup kita. Taurat Tuhan itu menyempurnakan karakter kita. Saudara-saudara, kita teruskan yang berikutnya. Ada bagian paralelisme yang menarik sekali. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela atau yang sempurna. Berbahagialah yang hidup menurut Taurat Tuhan. Itu satu paralel. Yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Itu paralel juga. Kalau kita lihat bahwa yang tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya, itu juga satu paralel. Kalau kita lihat bahwa semua kita jejerkan ada 6 paralel. Yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Yahweh, yang hidup memegang peringatannya, mencari Dia dengan segenap hati, tidak melakukan kejahatan, tetapi hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini semua paralel, semua satu kesatuan. Dimensi ini melukiskan apa artinya diberkati, apa artinya berbahagia. Ini adalah satu hal yang organik, yang holistik dan integratif.
Adanya satu paralelisme itu melukiskan keindahan dan satu dimensi yang saling melengkapi. Kenapa sih nggak pusing-pusing cuma pakai satu kata saja bisa melukiskan semuanya, tapi kenapa ada yang mirip-mirip gitu? Adanya satu seperti sinonim. Ini melukiskan satu kelimpahan dari firman Tuhan. Siapakah orang yang hidupnya sempurna? Orang yang hidup sempurna adalah orang yang hidup menurut Taurat Yahweh. Orang yang hidup memegang peringatannya. Orang yang mencari Yahweh dengan segenap hati. Orang yang tidak melakukan kejahatan. Dan orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ini urutannya bisa kita balik. Kalau kita balik, siapakah yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh? Adalah orang yang hidup berbahagia. Orang yang mencari Yahweh dengan segenap hati. Itu semua satu paralel, jadi satu paket, satu kesatuan. Ini adalah kekayaan dari paralelisme. Satu keindahan dari puisi. Dan kita lihat ayat yang berikutnya adalah berbahagialah orang yang memegang peringatannya. Memegang itu adalah memegang biasa dengan tangan, tetapi di sini adalah melukiskan memegang dengan hati kita dengan berpaut pada firman Tuhan. Kalau kita lihat ini bukan tangan jasmani, tapi dengan hati kita berpaut pada firman Tuhan dan memegang Tuhan. Dan bagian yang berikutnya dikatakan, yang mencari Dia dengan segenap hati. Dengan segenap hati mau mencari Tuhan. Hati itu dalam Ibrani itu sungguh sangat satu hal yang merupakan inti dari kehidupan manusia. Satu pusat dari kehidupan manusia. Itu adalah di mana emosi kita, afeksi kita, pikiran kita, kehendak kita, semua keseluruhan hidup kita semua terpancar dari hati kita. Itu penting sekali karena Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu seluruh kehidupan kita. Hati itu adalah pusat kehidupan kita. Makanya dikatakan, awasilah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Kita ucapan keluar dari mulut, itu keluar dari hati kita. Hati itu penting sekali. Hati adalah pusat kehidupan kita, tetapi dikatakan di sini adalah supaya mencari Dia, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang mencari Dia dengan segenap hati adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Apakah kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita? Berbahagialah orang yang tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ini kalau kita lihat tidak melakukan kejahatan, ingat bahwa genre Mazmur ini adalah Mazmur hikmat. Ingat bahwa the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dan menjauhkan diri dari kejahatan adalah satu hikmat. Tidak melakukan kejahatan. Bahwa hidup orang yang berhikmat adalah secara positif takut akan Tuhan, dan secara negatif menjauhkan diri dari kejahatan. Dikatakan dalam bagian ini adalah tidak melakukan kejahatan. Berarti adalah orang yang menjauhkan diri, tidak mau melakukan kejahatan, tidak mau melakukan dosa. Ingat, berbahagia orang yang takut akan Tuhan dan berbahagia orang yang tidak melakukan kejahatan. Kalau kita lihat bahwa di dalam teks Elijah ada satu ayat, blessed are those who fear the Lord, they walk in the way of peace. Itu ada satu orang yang takut akan Tuhan akan berjalan dalam damai sejahtera. Dalam orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhkan diri dari kejahatan akan berbahagia. Kita kalau takut akan Tuhan dan kita menjauhkan diri dari yang jahat, kita akan berbahagia. Berbahagialah orang yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Berarti Tuhan memberitahu ada jalan-jalan yang ditunjukkan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya. Tuhan menunjukkan jalannya. Berarti ada satu revelation, ada satu wahyu, ada satu pengungkapan isi hati Tuhan. Sungguh luar biasa indah. Siapa sih kita yang kecil ini, kita yang berdosa, kita yang hina, tapi Tuhan boleh nyatakan isi hatinya. Tuhan boleh nyatakan firman-Nya. Tuhan boleh nyatakan siapa dirinya. Siapa sih kita yang hina ini, yang begitu lemah, begitu najis, tapi Tuhan menyatakan isi hatinya. Dan ini adalah dalam konteks covenant, dalam konteks perjanjian. Tuhan menyampaikan firman-Nya, Tuhan menyampaikan isi hatinya. Ini adalah dalam konteks perjanjian antara Tuhan dengan kita. Dan kalau kita lihat bahwa kita ada dalam konteks perjanjian dengan Tuhan. Kita adalah umat Tuhan dan Tuhan adalah Tuhan kita. Adalah Tuhan Yahweh dan kita adalah umat-Nya. Karena ini ada kaitan antara
takut akan Tuhan dan menunjukkan jalan kepada kita dalam konteks perjanjian. Maksudnya apa? Dalam Mazmur 25 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang akan ditunjukkannya. Kalau kita akan takut akan Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan yang akan Dia mau kita lalui. Kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, Tuhan akan nyatakan isi hatinya dan nyatakan jalan-jalannya itu. Saudara-saudara, dikatakan dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, perjanjian itu diberitahukan kepada mereka, kita gitu. Tuhan menyampaikan jalannya dan Tuhan menyampaikan firman-Nya supaya kita memegangnya dengan sungguh-sungguh, memegangnya dengan erat. Jalannya dan firman-Nya diberitahukan kepada kita, isi hatinya, supaya kita pegang dengan sungguh-sungguh. Dalam bahasa Mandarin ini, kalau kita lihat bahwa jalan dan firman itu ada kaitan. Kalau dalam bahasa Mandarin itu tao lu itu adalah jalan. Intinya adalah tao. Pada mulanya adalah tao. Tao itu bersama-sama dengan Allah dan tao itu adalah Allah. Tao ini berbeda dengan tao dari tao te ching itu. Tapi kita lihat tao ini adalah firman. Pada mulanya adalah tao. Tao itu adalah tao lu. Jalan itu berkaitan dengan firman. Kalau kita lihat bahwa di dalam, kalau dalam bahasa Yunani itu logos, pada mulanya adalah logos. Tao ini, kalau kita kaitkan dengan moral adalah taute. Taute itu adanya tidak bercela, bermoral, yang kita bahas sebelumnya, berbahagia orang yang hidup tidak bercela. Taute, tidak bercela itu bermoral, itu moral itu intinya adalah tao. Kalau kita lihat bahwa kebenaran itu tauli. Tauli adalah intinya tao. Orang percaya adalah sin tao, intinya adalah tao. Tao ini adalah satu inti core di mana firman itu menjadi inti pusat. Kalau saya bayangkan Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus sendiri adalah firman, Dia adalah tauli, dan berhubungan dengan tao gitu. Firman dan jalan Tuhan itu berhubungan. Jalan Tuhan diberitahukan kepada kita dan melalui firman-Nya, dan itu berhubungan dengan semuanya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbicara mengenai hidup, kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan? Bila kita mengasihi Tuhan. Dan gimana kita mengasihi Tuhan? Gimana kita bisa mengasihi Tuhan? Yaitu kita menaati perintah-perintahnya. Makanya sekiranya hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berpegang pada ketetapan Tuhan. Maka berikutnya dikatakan, maka aku tidak mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Ini sungguh luar biasa sekali. Kalau kita memegang firman Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh pada firman Tuhan, memegang firman Tuhan itu dengan segenap hati, mencari Dia dengan segenap hati, kalau kita hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan, kita tidak akan mendapat malu. Dikatakan dalam Mazmur sering dikatakan, Tuhan padamu aku berlindung, jangan aku mendapat malu. Ini satu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita hidup berdosa, Adam ketika berdosa, dia malu, dia takut, dia merasa bersalah. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita tidak usah merasa malu lagi. Kita tidak usah merasa takut lagi, karena di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Aku tidak mendapat malu. Aku tidak mendapat malu, karena aku mengamati segala perintah-perintah-Mu, karena aku memegang perintah-perintah-Mu, aku tidak mendapat malu. Ini luar biasa sekali. Orang yang datang kepada Tuhan itu tidak mendapat malu. Orang kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak mempermalukan kita. Manusia bisa mempermalukan, Tuhan tidak mempermalukan. Sakeus yang bertemu dengan Yesus, dia tidak mempermalukan. Orang perempuan yang pendarahan memegang jubah Yesus, dia tidak dipermalukan. Orang yang bertobat tidak dipermalukan. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, siapa yang menyembuhkan pelanggarannya tidak beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kita kalau memegang Tuhan, memegang kebenaran Tuhan, kita tidak akan mendapat malu. Maka dikatakan, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan bersyukur. Pemazmur mengatakan dia bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau dia belajar firman Tuhan. Bahkan dengan segenap hati. Ini adalah bersyukur itu kalau dalam bahasa Yunani adalah eucharis ya, berkaitan dengan
Karis itu adalah anugerah. Jadi kalau kita sering mengucap syukur, saya pikir ya, kalau kita sering mengucap syukur tuh kita sebenarnya menyadari bahwa anugerah Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kita puas. Kita bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak berkekurangan. Aku puas. Kita bersyukur. Kalau dikatakan bahwa pemazmur bersyukur dengan hati yang jujur, hati yang bersih. Apabila aku belajar hukum-hukum Tuhan, dia puas. Dia bersyukur, dia senang, dia bergembira, dia bersuka cita. Bahkan dengan segenap hati yang paling dalam, bahkan bisa sampai meneteskan air mata. Kenapa dia bisa sampai bersyukur begini? Kenapa dia bisa sampai puas? Karena dia tahu firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Firman Tuhan itu membuat dia menjadi bersih. Firman Tuhan itu membuat dia menjadi bijaksana. Dia dikatakan dalam Mazmur yang berikutnya adalah, aku lebih bijaksana dari semua pengajarku, aku lebih bijaksana daripada guru-guruku, aku lebih bijaksana daripada musuhku, karena aku merenungkan firman-Mu. Dan firman Tuhan ini adalah menjadi jalan hidup dia. Firman Tuhan itu menerangi jalannya. Firman Tuhan itu mencegah dia dari dosa, memberikan penghiburan. Inilah penghiburan dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Si pemazmur ini merasa dia puas, bersyukur, karena firman Tuhan ini sungguh indah sekali. Lebih manis, lebih indah daripada emas, dan lebih manis daripada madu. Dia puas sekali dengan firman Tuhan itu. Dia bersyukur. Dia boleh mengenal isi hati Allah. Dia boleh mengenal kebenaran Tuhan. Dia bersyukur, dan dia bersyukur terus abundant. Dia menyadari anugerah Tuhan diberikan pada dia, dan dia mau menyampaikan itu. Dan dia bersyukur. Dan kita refleksi pada diri kita, apakah kita bersyukur ketika kita belajar firman Tuhan? Ini sungguh yang luar biasa. Saudara-saudara, satu hal dalam hidup kita ya, hal yang berharga itu adalah kita mesti pegang. Hal yang berharga itu, yang indah itu, kita sudah diberikan kepada kita. Tapi apakah kita bersyukur dan bersyukur lagi? Itu sungguh luar biasa. Tuhan sudah berikan yang indah, yang sangat indah itu kepada kita. Apakah kita bersyukur atas hal itu? Aku akan berpegang pada ketetapan-mu. Jangan tinggalkan aku sama sekali. Pemazmur bilang, jangan tinggalkan aku sama sekali. Jangan tinggalkan aku. Ingat doa Daud waktu dia berdosa. Jangan membuang aku daripada hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripada aku. Dikatakan dalam bagian Alkitab yang lain, Tuhan, dalam janji Tuhan adalah, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebenarnya apakah kita bisa ditinggalkan Tuhan? Tidak. Orang yang sungguh-sungguh percaya tidak akan ditinggalkan Tuhan secara sepenuhnya. Jangan tinggalkan aku sama sekali. Tetapi pemazmur tetap mendoakan supaya jangan ditinggalkan Tuhan, karena dia pengen dekat sama Tuhan. Kehilangan sedikit persekutuan dengan Tuhan, dia sudah merasa hidupnya ada sesuatu yang kurang. Jangan tinggalkan aku sama sekali. Jangan tinggalkan aku. Dia ingin selalu dekat sama Tuhan. Kenapa dekat sama Tuhan itu indah? Kenapa dia ingin selalu dekat sama Tuhan? Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya adalah kekuatan. Karena dia adalah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak goyah. Dekat sama Tuhan itu luar biasa. Dalam dekat sama Tuhan ada nikmat. Dalam dekat sama Tuhan ada sukacita. Dalam dekat sama Tuhan ada anugerah Tuhan, ada berkat, ada damai sejahtera. Kalau Tuhan meninggalkan kita, dikatakan kalau Tuhan meninggalkan kita, maka kita akan terkejut. Seringkali kita begitu peka dalam hidup kita sehari-hari, kalau kita kehilangan waktu. Waduh, saya sibuk, ada ini, saya kehilangan waktu ini. Atau kita dalam mengerjakan sesuatu, kita sering kalau kehilangan harta, yang kelihatan, yang fenomena itu, seringkali kita kalau kehilangan fenomena itu, yang kelihatan itu, yang benar-benar yang kelihatan itu, kita begitu sedih gitu, begitu, aduh, ada yang satu kehilangan. Tetapi kalau kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan, apakah kita menyedihi itu? Apakah kita berduka? Kalau kita merasa tidak dekat sama Tuhan, apakah kalau kita nggak saat teduh, apakah kita merasa kehilangan? Seringkali mata kita melihat yang kelihatan dan nggak melihat yang tidak kelihatan. Jangan tinggalkan aku sama sekali. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Maka supaya kita selalu berpaut sama Tuhan, kita mau memegang ketetapan Tuhan, kita mau memegang firman Tuhan. Resolusi supaya kita selalu dekat sama Tuhan adalah kita berpegang pada firman Tuhan. Ini adanya hubungan antara tanggung jawab manusia dan antara anugerah Tuhan. Tuhan, pemazmur berdoa, jangan tinggalkan aku. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Tapi pemazmur juga berdoa,
aku akan berpegang pada ketetapanmu. Ada satu tanggung jawab manusia dan ada satu anugerah Tuhan. Kita nggak mau dekat sama Tuhan, kita mesti berpegang pada firman Tuhan dan kita mesti minta anugerah Tuhan. Ada satu kesinambungan. Ada satu kesinambungan. Pemazmur meminta belas kasihan dan anugerah Tuhan untuk tidak meninggalkan dia, tapi dia sendiri berusaha memegang perintah Tuhan, memegang ketetapan Tuhan. Dikatakan yang berikutnya adalah, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hati aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ketiga ayat ini membentuk satu kesatuan di mana firman Tuhan menjaga kita dari dosa. Buku ini menjauhkan kita dari dosa, dan dosa menjauhkan kita dari buku ini. Maksudnya firman Tuhan, maksudnya saya bukan mengatakan buku, tapi firman Tuhan menjauhkan kita dari dosa, dan dosa menjauhkan kita dari firman Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita dijauhkan dari dosa. Kalau kita dekat dengan dosa, kita dijauhkan dengan Tuhan. Maka kita harus dekatkan diri pada firman. Dalam dunia ini banyak pencobaan. Pencobaan mata, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Ini yang dialami oleh Yesus Kristus sendiri. Maksud dicobai, waktu dia dicobai. Dan dialami oleh orang Israel. Ketika dia dicobai, ketika orang Israel dicobai. Dan kita juga mengalami pencobaan ini. Tetapi Kristus menang. Kristus menang ketika dicobai 3 kali. Dia mengatasi itu. Dan saya percaya Tuhan Yesus itu merenungkan firman Tuhan. Makanya dia berkata, ada tertulis 3 kali dia mengatakan firman Tuhan. Yesus memegang perintah Tuhan. Dalam hati dia menyimpan janji Tuhan supaya dia jangan berdosa kepada Tuhan. Makanya kita mesti sering mengisi hidup kita dengan firman Tuhan supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan. Sampai sini kita masuk dalam sela dulu, kita masuk dalam pause dulu. Kalau kita renungkan dari awal sampai akhir, dari awal kita merenungkan adanya satu keindahan luar biasa di mana firman Tuhan itu ada 8 dimensi. Ada Taurat Tuhan, ada ketetapan Tuhan, titah Tuhan, peringatan Tuhan. Terus ada firman Tuhan, ada hukum Tuhan, janji Tuhan, titah Tuhan. Ada 8 dimensi. Ada 8. Kalau kita lihat ada buah 9 rasa, ini ada 8 dimensi. Ada satu perspektif yang indah sekali. Ada satu unity dan ada satu diversity. Satu keindahan dari firman Tuhan. Adanya satu, adanya banyak. Firman Tuhan itu satu, tetapi bisa banyak gitu. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, kita bisa berbicara mengenai Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan berfirman jadilah terang. Dia mengubah sesuatu yang formless menjadi form, sesuatu yang disharmoni menjadi harmoni. Dia merubah sesuatu yang darkness menjadi light, dan mengubah sesuatu yang empty menjadi fill. Itu adalah pekerjaan dari firman Tuhan, dan itu berubah hidup kita. Tapi kita bisa melihat juga firman Tuhan adalah logos. Firman Tuhan adalah Kristus. Pada mulanya adalah firman. Logos itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita lihat bahwa Yesus itu adalah archetype dari firman Tuhan. Dia ada archetype. Dan dari Tuhan Yesus, dari logos itu menghasilkan logi yang banyak. Epistemologi, biologi, antropologi, sosiologi, menghasilkan banyak. Dari firman yang satu menghasilkan banyak. Firman Tuhan adalah multidimensi dan keindahan sangat luar biasa. Dikatakan setelah pemazmur merenungkan firman Tuhan, dia berkata, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dia memuji Tuhan. Ketika dia memandang firman Tuhan begitu banyak, ketika dia melihat Tuhan menjauhkan, firman Tuhan menjauhkan dia dari dosa, ketika dia bersyukur buat firman Tuhan, dia memuji Tuhan. Memuji Tuhan adalah sangat indah sekali. Ketika kita dipuaskan, kita menerima anugerah Tuhan, maka ada doksologi, ada memuji Tuhan. Adanya satu luar biasa sekali. Pemazmur mengatakan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Adakah dalam hidup kita meminta Tuhan ajarkan kepada kita ketetapan-ketetapan Tuhan? Tuhan ajar saya. Kita belajar Alkitab itu bukan seperti ini objek, kita selidiki, kita teliti, kita pakai, kita selidiki rule grammarnya. Bukan seperti itu loh. Itu ada bagian itu, tapi yang paling penting adalah Tuhan sendiri mengajari firman-Nya. Tuhan ajarkan ketetapan-ketetapan-Mu, Pak. Kita minta Tuhan bukakan pengertian firman Tuhan. Ajari kepada kita.
Ini satu hal kerendahan hati di mana kita tahu bahwa kita tanpa diajari Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita belajar begitu banyak tanpa anugerah Tuhan, tanpa Tuhan mengajar, tanpa Roh Kudus mencerahkan kita, kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Bahkan kita bisa salah mengerti. Makanya hati itu penting. Ketika kita mau belajar firman Tuhan, kita mesti sucikan hati kita. Kita mesti minta Tuhan ajari. Tuhan ajarkan saya ketetapan-ketetapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajar ketetapan-ketetapan-Mu. Alkitab ini bukan hanya kita baca, tetapi Alkitab ini membaca hidup kita. Menginterpretasikan hidup kita. Dan dikatakan, dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Saudara-saudara, kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan, kita sudah menerima berkat Tuhan, kita sudah menerima kelimpahan anugerah Tuhan, kita sudah bersyukur atas firman Tuhan, apakah kita begitu diam saja? Apakah kita lihat orang lain yang belum dapat keindahan itu, apakah kita mau bagikan kepada mereka? Dikatakan pemazmur, dengan bibir aku menceritakan hukum itu, aku menceritakan firman itu. Ini satu sharing hidup. Sharing, saya sudah diberkati oleh firman, saya mau bagikan itu pada orang lain. Karena dalam diri saya ada aliran-aliran hidup yang membuat saya nggak bisa, kalau saya nggak bisa ceritain kepada orang lain, saya mau bagi berkat itu pada orang lain. Saya mau ceritakan kepada orang lain bahwa firman Tuhan itu mengubah hidup saya. Firman Tuhan itu indah, firman Tuhan itu manis. Maka saya mau ceritakan kepada orang lain. Dengan bibirku, mulut ini bisa dipakai untuk saluran berkat. Saudara-saudara, dikatakan, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Pemazmur bergembira. Aduh, aku bersyukur sekali dapat firman Tuhan. Aku bersyukur dapat petunjuk peringatan-peringatan Tuhan. Dia bersyukur kenapa? Karena dikatakan Taurat yang kau sampaikan lebih dari ribuan keping emas dan perak. Lebih manis daripada madu dan nilainya lebih tinggi daripada emas. Saudara-saudara, dalam hidup kita ya, apa yang berharga dalam hidup kita? Kita punya hal-hal yang berharga. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Itu firman Tuhan. Saya lihat ya di sini dibandingkan dengan emas. Saya lihat orang tua saya itu jual emas ya. 1 gram emas itu ratusan ribu. 1 gram itu kecil. Ini ribuan keping emas dan perak. Bayangkan, saya peka kalau ayat ini. Wah, orang itu dari dulu pengen cari emas, pengen punya banyak uang, pengen punya apa. Tapi dikatakan Taurat yang kau sampaikan lebih dari ribuan keping emas dan perak. Dan lebih manis daripada madu. Madu itu indah sekali, enak sekali. Makanya dikatakan I rather have Jesus. Dikatakan lebih manis daripada madu. Ada di lagu itu, lebih manis daripada madu. Aku tak mau jadi raja dunia, tapi yang ku inginkan adalah Yesus itu sendiri, karena dia lebih berharga dari semuanya. Apa yang kita pandang bernilai dalam dunia ini? Apa yang kita pandang berharga dalam dunia ini? Saudara-saudara, dua hal kalau kita tahu semua itu bernilai dan kita tahu itu berharga, kalau kita tahu epistemologi dan aksiologi, itu kita mencari itu. Orang itu kalau mencari yang benar dan berharga, orang cari itu. Tapi kita sadar nggak itu sudah ada dalam firman Tuhan? Sesuatu yang benar dan yang berharga. Apakah kita benar-benar pegang? Apakah kita benar-benar mau cari itu? Itu adalah harta. Itu adalah harta. Kita dipercayakan harta itu ini. Maka kesimpulan dari eksposisi hari ini dikatakan bahwa aku hendak merenungkan tita-titamu dan mengamati jalan-jalanmu. Aku akan bergema dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak kulupakan. Firman Tuhan jangan kita lupakan. Katakan itu setiap hari dan kita tulis dalam roh hati kita dan kita ingat dan renungkan terus. Aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak merenungkan tita-titamu. Aku hendak bergema dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Saudara-saudara dalam Kristus, saya ajak kita dalam hidup ini, bagaimana kita bisa merenungkan Taurat Tuhan ini. Mazmur 119 ini, coba renungkan terus-menerus. Karena dikatakan ada satu buku yang mengatakan, kalau kita mengasihi Mazmur 119 ini, kita pasti akan mengasihi seluruh firman Tuhan. Karena ini semua berkaitan dengan firman Tuhan. Semua berkaitan dengan firman semua. Kalau kita mengasihi bagian ini dengan kita renungkan dengan meditasi dengan lebih dalam, kita akan mengasihi seluruh bagian dari firman Tuhan. Coba renungkan Mazmur 119 ini. Saudara-saudara dalam Kristus, ada satu anak yang umur 8 tahun sudah menghafal seluruh Mazmur 119. Itu adalah David Livingstone. Makanya ketika dia ditanya waktu dalam tes,
Dia ditanya gurunya, saya sudah hafalkan. Mana kamu bisa hafalin semua ini? Benar, saya bisa hafalin. Terus dikatakan bahwa David Livingstone bilang dia baca sampai ayat 1, 2, 3, 4, 5, sampai 30. Iya, saya percaya udah sampai ayat 30. Udah percaya. Dikatakan bahwa orang yang merenungkan Taurat Tuhan tuh, kalau kita merenungkan tentang Mazmur 119 ini, kita akan membuat kita semakin mengasihi firman Tuhan. Karena ini semua adalah the testimony of tentang firman Tuhan. Makanya sekali lagi sebelum saya tutup, saya ajak kita bagaimana kita seperti Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Lagi-lagi ini nggak akan bosan-bosan diceritakan, kita harus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu indah sekali. Maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya. Ada teologi of time, ada waktunya. Dan yang dicari dunia adalah buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Orang cari damai, cari sukacita. Di mana orang bisa dapetin itu semua? Itu ada dalam firman Tuhan. Shalom, erein, atau kita bilang kasih, itu semua yang dicari orang, damai sejahtera, sukacita, happy. Itu semua ada dalam firman Tuhan. Kita renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kita renungkan firman Tuhan. Inilah harta segala harta. Harta yang terindah yang Tuhan percayakan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap hari. Mari kita hargai. Mari kita bersyukur karena itu. Dan kita ceritakan kepada orang lain. Dan kita pegang. Kita cari dengan segenap hati. Kita terus pegang itu. Dan kita terus mau taat pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi penasihat kita. Menjadi guideline hidup kita. Menjadi norma yang mengatur hidup kita. Dan menjadi kesukaan kita. Dan menjadi satu segala-galanya bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, firman yang indah, firman yang sangat manis bagi jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran-Mu. Ajarkan kami setiap hari Tuhan untuk mengasihi firman-Mu dan terus hidup dalam firman-Mu, menceritakan firman-Mu kepada orang lain dan diubahkan oleh firman-Mu. Firman yang menghidupkan, firman yang menyucikan, firman yang memurnikan, firman yang membuat mata bercahaya, firman yang membuat kami berhikmat. Ajar kami mengasihi dan ajar kami juga Tuhan disucikan, dikuduskan dan dibaca oleh firman-Mu. Selain kami membaca firman, kami dibaca dan ajarkan kami ketetapan-ketetapan-Mu dan bukakan mata kami Tuhan supaya kami memandang keajaiban dari firman-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Kita akan nyanyikan lagu nomor 134. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi, Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup, yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Yang terakhir, bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus bersama mengudus namanya. Firman indah, firman ajaib, firman
firman memberi hidup, firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kita doa teduh di hadapan Tuhan. Kebaktian selesai. Selamat pagi teman-teman. Kita diberikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah hari Rabu 21 November ada ujian midterm latar belakang PB jam 7.15 sampai 9.15 pagi. Mahasiswa luar yang ambil latar belakang PB ada Ko Erwin Mah dan